Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu Tuhan adalah benteng hidupku. Kita akan melihat ayat ini di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Nah saudara, di hari-hari ini penting sekali kita menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Pengalaman Daud di mana dia menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupnya. Benteng saudara adalah bangunan tempat untuk berlindung, ya, untuk bertahan, dan tembok untuk menahan serangan musuh. Di sini kita boleh melihat bahwa bagaimana sebuah tembok atau sebuah benteng yang kokoh itu berdiri di sebuah negara untuk menjadi pertahanan dan perlindungan daripada negara tersebut terhadap musuh yang menyerang. Tuhan juga Tuhan rindu untuk dirinya dijadikan sebagai benteng kehidupan dalam setiap pribadi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa kokoh berdiri teguh untuk menghalau semua musuh ataupun lawan yang dapat menyerangnya. Daud dia begitu bijak. Daud begitu mengetahui bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan, dan dia tahu hanya Tuhanlah benteng hidupnya. Nah saudara, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita seperti Raja Daud? Yang pertama, kita boleh lihat bahwa kita akan menghadapi musuh. Ada musuh di dekat kita. Mazmur 27 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, kita boleh melihat Daud, dia katakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya. Dia tahu ada musuh yang di hadapannya, ada lawan-lawan yang harus dia hadapi. Kita boleh lihat siapakah musuh yang dihadapi oleh Daud ini, yaitu orang-orang yang mengincar nyawanya. Kita tahu Raja Saul begitu benci dan selalu mengejar dia dengan pasukannya. Begitu juga dia menghadapi seorang yang mengkhianati dia, orang yang terdekat, yaitu anaknya sendiri Absalom. Mengkhianati dia, menjadi musuh dia, memusuhi Daud. Dan juga Daud dia punya masalah. Masalah itu ada kesulitan yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar. Itu menjadi satu musuh yang memerangi kehidupannya, di mana dia harus melawannya. Tetapi Daud tahu bahwa dia punya tempat perlindungan yang teguh, yaitu Tuhan. Saudara yang terkasih, kita belajar dari Daud. Daud dia punya musuh-musuh yang harus dia lawan bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita tahu musuh kita yang zaman sekarang begitu gencar. Dan di hari-hari ini kita boleh lihat bahwa yang pertama musuh kita adalah si jahat yang siap membunuh kita. Dia adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis, kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di dalam dunia ini tidak kelihatan, tetapi dia gencar untuk menyerang anak-anak Tuhan. Dia cari orang-orang yang dapat ditelannya. Dia cari anak-anak Tuhan yang lemah, anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai benteng hidup dalam kehidupannya, yang jauh dari Tuhan. Dia kejar dan dia mau menelannya. Dia mengaumi suaranya. Saudara, di sini dikatakan sadar, berjaga-jagalah lawanmu iblis. Yang dapat melawan iblis adalah kuasa Tuhan.
Kuasa Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah benteng hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dan saudara, kita akan melihat ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Iblis pun gemetar. Haleluya. Yang kedua, musuh kita adalah orang-orang yang punya maksud jahat. Saudara, kita di tengah-tengah dunia ini kita tidak tahu mana lawan kita, mana orang yang mengasihi kita, tetapi kita mau saudara tetap berjaga-jaga. Tuhan katakan jikalau kita mau jadikan dia benteng hidup kita, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau Tuhan jadi benteng hidup kita saudara, kita tidak mengetahui mana kawan dan mana lawan kita, tetapi percayalah dia yang akan berperang untuk kita. Haleluya. Kita diam, kita banyak berdoa, dan Tuhanlah yang akan melakukan peperangan itu. Duduk di bawah kaki Tuhan, katakan, ceritakan kepada Tuhan jikalau engkau tidak sanggup, dan izinkan dia yang bekerja bagi saya dan saudara. Saudara, mengapa kita harus jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita? Karena dari Tuhan kita tahu kita mendapat perlindungan. Agar kita dilindungi oleh Tuhan, maka kita mau jadikan dia benteng hidup kita. Dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 5, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, kalau Tuhan kita jadikan sebagai benteng hidup kita, kita memiliki kerinduan untuk tetap diam bersama dengan Dia. Di dalam rumahnya kita menikmati kebaikan dan kemurahannya. Di dalam pondoknya, di rumahnya, di dalam benteng kehidupan kita, kita boleh lihat bagaimana Tuhan melindungi kita di dalam naungan benteng itu, pribadinya itu. Nah saudara, wujud rumah Tuhan dalam hidup kita adalah tempat atau situasi di mana Tuhan hadir dan kita berikan Tuhan sebagai memberikan Tuhan otoritas yang penuh. Kita berikan otoritas yang penuh kepada Tuhan. Biarlah Dia yang berdaulat atas hidup kita, memerintah seluruh hidup kita. Kita mendapat hikmat daripada Tuhan, kita mendapat jalan keluar, kita dididik oleh Dia, dan di dalam pondoknya kita dilindungi, kita dijagai, dan kita diangkat oleh Dia. Puji Tuhan saudara, biarkanlah kita selalu rindu Tuhan, aku rindu selalu ada dalam rumah-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kuasa-Mu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita? Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, dalam Tuhan kita boleh lihat Dialah yang bisa memberikan kemenangan. Dikatakan maka sekarang tegaklah kepalaku. Ada musuh, tetapi kepala kita bisa tegak karena Dia yang berperang untuk kita. Dia yang memberikan kemenangan kepada kita. Dia yang mengatasi musuh-musuh kita, lawan kita. Kalau dalam terjemahan sehari-hari dikatakan sekarang aku menang atas musuh. Ketika kita menghadapi peperangan saudara, terkadang kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita diam di pondoknya, ketika kita ada
jadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, maka Dia yang akan berperang untuk kita, dan kita berdoa memohon kemampuan yang daripada Dia. Dan ketika kita ada dan kita merindukan Dia yang berperang untuk kita, maka kita melihat bagaimana Dia memberikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap andalkanlah Tuhan, jadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu. Dia adalah terang bagi jalan kita. Dia sudah berikan keselamatan kepada kita. Di sini Daud katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Iblis aja gemetar kepada Tuhan, saudara, kepada Yesus. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia penguasa seisi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, biarlah Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan segala-galanya. Dia memerintah hati kita, jiwa kita tenang, roh kita tetap menyala-nyala, dan tubuh kita tetap sehat di dalam Dia. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tetaplah teguh di dalam Dia. Sekali lagi, jadikan Tuhan Yesus sebagai benteng hidup